Pelajari hari kelima. Day 5 we'll talk about countable and uncountable noun. If I show you about countable or uncountable nouns, what is countable? Apa sih countable itu? Countable kata benda yang dapat dihitung. Countable itu berarti bisa dihitung. Uncountable berarti jam berapa? Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Uncountable berarti nggak bisa dihitung. Do you know how to sum any, much, and many? Apakah teman-teman bisa? Apakah teman-teman tahu bagaimana menggunakan use a, some, Yes. any, much, and many? Bisa menggunakan ini? Kalau itu digunakan untuk apa? Untuk sebuah, seorang, seekor. Sebuah, seorang, seekor, kayak gitu ya. Kalau some digunakan untuk apa? Beberapa yang bisa dihitung. Beberapa yang bisa Gitu. dihitung. Any. Any tidak bisa. Any bisa apa tidak bisa hitung ya? Duh. Lupa, Sir. Setahu teman-teman. Any. Any yang bisa dihitung. Kalau much. Much yang Tidak tidak bisa Tidak dihitung. bisa dihitung. Kalau many. Many banyak. Bisa. Ya. Untuk benda plural atau lebih dari satu yang bisa dihitung itu menggunakan many. Kalau much digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung, gitu ya. Bisa dipahami? Yes, Kalau bro. many tadi untuk apa, Sir? Apa? Many. Many itu sesuatu benda yang jamak tapi yang bisa dihitung. Kayak table jadi tables, berarti many tables kan itu. Many. Intinya, karena bisa dihitung. Kalau much itu digunakan untuk benda yang notabene tidak bisa dihitung. Gitu. Kalau any itu digunakan ketika pertanyaan dan juga negatif. Do you have any? Is it important to know about this? Why or why not? Apakah ini penting mengetahui semuanya ini? What do you think? Is it important to know about this and why or why not? Apakah ini penting mengetahui semuanya itu? Ya, Yes. Ya. Yes, important. Why? Yes. Why is it important? Because we can how to say membedakan among and some, any, much, and many in some things. Okay. So far any question? Ada pertanyaan? No. Oke. Kalau tidak ada, saya akan tanya dulu. Sir, kalau setelah many itu afternoon dikasih S. Many tables kayak gitu. Many itu kan banyak. Berarti kalau banyak itu kan lebih dari satu kan gitu. Karena kan benda itu bisa dihitung, maka ditambah S. Jadi kalau many itu berhubungan dengan uncountable itu nggak bisa. Kayak many water nggak bisa, much water kayak gitu. Kan sudah ada pasangannya sendiri-sendiri toh. Many books kan gitu toh. Kalau buku satu berarti ya a book, bukan many book kayak gitu. Itu ya. Okay. Look this example to see how countable or how to use countable and uncountable noun in sentence. I am making a cup of tea. Aku Membuat sebuah secangkir teh. secangkir teh. Loh bro, katanya sesuatu yang tidak bisa dihitung nggak bisa menggunakan e.
Air kan nggak bisa, a water nggak bisa kan, Ya. a tea nggak bisa kan, a coffee nggak bisa kan. Yes. Tapi ketika teman-teman ada takarannya, Cup. memang itu kan tea nggak bisa dihitung. Tapi kan ada takarannya, a cup ini Yes. secangkir dari teh kan gitu. Akhirnya dia menjadi sesuatu yang bisa dihitung. Yang dihitung bukan tehnya, tapi takarannya. A cup secangkir, a bottle gitu ya. Paham? Oke. Oke. Hmm. Berarti Eh. volume. Kenapa? There is some money on the table. Some itu beberapa. Some ini bisa masuk ke sesuatu yang bisa dihitung ataupun non-countable. Have we got any bread? Sudahkah kita mendapatkan apa? Roti. Any ini satu berhubungan dengan pertanyaan ataupun negatif. Kalau statement atau kalimat positif itu jarang menggunakan any, gitu ya. Hello. Yes. Oh. Oke. How many chairs do we need? Berapa banyak kursi yang kita gunakan? Oh, minutes. Many chairs. Nah, kan bisa dihitung tuh. How much milk have we got? Berapa banyak susu yang kita Dapat. we got? Berarti kita dapatkan, gitu ya. Iya. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Yes. Kalau sum tadi, what the function, sir? Sum. Beberapa. Untuk yang bisa dihitung. Semuanya bisa gunakan ini. Nanti ada aturannya di bawah. Oke. Oke, sekarang kita kerjakan dulu. Complete the sentences with the word, with one word. How bla bla bla. How many? How Many. many How many? people Kenapa nggak how much people? Because people People bisa bisa dihitung. can be countable noun. countable. Countable noun. Countable. Maka menggunakan how many, gitu ya. We have got bla 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 chicken, but there isn't bla 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 rice. We've got many Oh. chickens, but there isn't much rice. Kalau many berarti kan di sini harus ada S-nya. Harusnya Oke. S, We've got yes. some chicken. What? Kalau some kan berarti lebih dari satu. Sir. Chicken. We have got a chicken, but there is no. Summarize. Guys. Kalau negatif itu condong menggunakan apa? Any rice. Any. Any. Nah, tidak ada Any rice. satupun, gitu ya. Any rice. Oh. Any itu kan digunakan untuk pertanyaan dan juga negatif. Okay. How blah 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 water do you think we need? How much water do you think we need? Water. How much water do you think we need? Kenapa menggunakan how much tidak menggunakan how many? Much karena water nggak bisa Water tidak dihitung. bisa dihitung. Kan pertanyaannya langsung ke water, tidak ada takaran satu botol, cup atau gelas kan tidak ada di situ. Nah, makanya langsung menggunakan how much gitu. There is blah 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 cat in the garden. There is a cat. There is a cat. Kenapa kok There is a cat in the garden. kalau kita gunakan some berarti kan lebih dari satu. Berarti kan harus ada S-nya. Jadi cuma satu. Iya kan? Halo? Yeah. Yes. Kalau menggunakan many kan nggak mungkin juga. Many kan lebih dari satu. Nah, I have bought bla 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 new shoes. Some new shoes. Some new shoes. I have bought some new shoes. Saya sudah membeli beberapa Sepatu sepatu baru. baru. Do you have bla 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 advice for me? Do you have Do any you have advice any for me? advice for me? Do you have any advice for me? Apa kamu memiliki Saran untukku? untukku? We have bla bla bla. Ada Kita mendapatkan Any of chaos, bla but we bla don't. bla of chairs. We don't have bla 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 table. We don't have.
Many tables. Apa ini? We have a. Apa ya? Any table. Hmm? We have F, some we have- of chairs, but we don't have any tables. Hmm? We have many of chairs, but we don't have any tables. We have a A lot of Oh iya. chairs, Oke. but we don't have any table. Tables. Lot sama lots of itu sama, bisa digunakan di benda. Orang-orang bule malah condong menggunakan lots of, itu daripada menggunakan many. Gitu. There isn't bla 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 toothpaste. There isn't any toothpaste. There isn't any toothpaste. Tidak ada pasta Pasta gigi. gigi. Pasta. Grammar lesson. Noun can be countable or uncountable. Benda itu bisa menjadi countable atau benda yang bisa dihitung, or uncountable atau benda yang tidak bisa dihitung. Okay. Countable noun can be counted. Benda yang bisa dihitung bisa apa? Bisa dihitung. Apple, 2 apples, an apple, 3 apples, kayak gitu. Jadi kalau an berarti itu berarti 1. Kalau lebih dari 1, kalau bendanya bisa dihitung berarti tambah s. Bisa dipahami? Yes, bro. Uncountable nouns cannot be counted. Benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa dihitung. Contohnya air. Air itu apa? Udara. Udara, Rice, Nasi. nasi, water, air, Air. oil, minyak, Minyak. sand. Uang. Pasir. Sand itu apa? Pasir. Sugar, gula, Gula. money. Uang. Seperti itu ya. Soil. Itu nggak bisa. Soil. When you learn new noun, ketika kamu mempelajari benda atau suatu benda baru, ya, you should check. Kamu harus ngecek dulu. If it is countable or uncountable. Apakah, if itu bisa, jika bisa, apakah tergantung konteks. Kalau dia di tengah-tengah seperti itu, dia biasanya bermakna apakah, karena di situ sebagai noun clause. You should check if it is countable or uncountable, and not how it's used in a sentence. Kamu harus ngecek apakah itu benda yang bisa dihitung atau benda yang tidak bisa dihitung. Nah, dan catatlah bagaimana itu digunakan, gitu ya. Ada pertanyaan? Any question? Ya. Sir, saya punya pertanyaan. Kemarin kayaknya saya dengar itu ada di YouTube gitu kan. Uang itu bisa dihitung juga kan, seperti I have much money gitu. Jadi saya mempunyai uang, bisa dihitung banyak gitu kan. Terus yang kedua itu I have a little money. I have little money. Itu maksudnya gimana ya? Itu kayaknya pelajaran dari kampung Inggris juga itu. Tolong bantu saya, karena saya semalam pelajarinya. Jadi Pak, benda yang termasuk uang itu tetap tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Kalau kita menggunakan a little, memang kalau kita bilangnya sedikit dan tidak bisa dihitung, itu pasangannya pakai a little. Oh, oke. Kan little sama a few. Ada few, ada a few, ada little. Ada lots of. Oh, gitu. Oke. Next kita bahas itu ya. Oke. Jadi uang itu tetap
notabene tidak bisa dihitung, masuk grup uncountable gitu, sis. Bisa ya, dipahami ya? Paham, Pak. For positive sentence, we can use an singular noun or some plural. For plural ya, some for plural. Untuk positive sentence, kita gunakan atau kita bisa gunakan atau an untuk singular. Singular itu benda yang apa? Singular itu tunggal. Tunggal. Ya, di dalam kalimat positif kita bisa gunakan ataupun an untuk singular noun atau benda yang bentuknya satu. For some, for plural. Untuk some itu benda yang lebih dari satu. Karena lebih dari satu bentuknya. Some itu kan beberapa. Sama itu betul ya. There is a man at the door. Berarti ada seseorang di pintu itu. I have some friends in New York. Aku memiliki beberapa teman di New York. No. Kenapa kok some itu menggunakan s? Karena kan lebih dari satu, beberapa. Gitu. Cuman beberapanya kan kita nggak tahu. Gitu. Gitu ya. For negative, we can use an for singular noun or any plural. Untuk yang negatif, kita bisa gunakan an for singular untuk noun ya. Dan any untuk yang lebih dari satu. I don't have a dog. Saya tidak memiliki seekor anjing. I don't have a dog. Kalau aku tidak apa? Punya seekor anjing. Oke. Bisa dipahami? Yes, I get it. Yes. There are not any seats. Tidak ada kursi-kursi yang tersisa gitu maksudnya. Karena apa? Karena lebih dari satu maka kita gunakan any. Ya, untuk benda yang bisa dihitung dan lebih dari satu bentuknya negatif maka kita gunakan any. Oke. Uncountable noun. Uncountable noun. Here are some examples of uncountable noun. Ini adalah beberapa contoh dari benda-benda yang tidak bisa dihitung. Bread. Apa bread itu? Roti, Roti. Roti. Money. uang, Rice. nasi, Nasi. Advice. saran, Makan. Coffee. kopi. Luggage. What is mean? Luggage itu apa? Tertawa apa ya? Tertawaan ini ya. Luggage. Luggage itu koper. 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 Oh, Informasi. Information. informasi. Jadi kita nggak boleh letakkan informations. Nggak boleh pakai S. Furniture. Nggak boleh kita pakai S furnitures. Karena dia sudah tidak bisa dihitung. Sama kayak air. Waters. Itu nggak boleh. Water aja. Oil ya oil saja. Oke. Rice berarti ya rice saja. Tidak boleh rices. Karena apa? Dia sudah tergolong uncountable nouns, benda-benda yang tidak bisa dihitung. Air itu apa tadi? Udara. Nggak boleh ditambahkan airs, nggak boleh. Karena nggak bisa dihitung. Nanti kalau dikasih es nanti pilek nanti. Dingin. Dingin ya. Lanjut. We use some with countable noun in a positive sentence and any with negatives. Untuk menggunakan beberapa atau some ini sendiri dengan benda-benda yang tidak bisa dihitung di dalam kalimat positif. There is some milk on the fridge. In the fridge. Ada beberapa susu di dalam freezer. kulkas. Freezer. Kalau any itu digunakan untuk negatif. Karena bendanya tidak bisa dihitung ya. There isn't any coffee. Lanjut lagi.
Untuk question, untuk pertanyaan ini sendiri ya. In a questions we use an, any, or how many with countable nouns. Di dalam pertanyaan kita menggunakan an, any, or how many with countable noun. Benda yang bisa dihitung. Is there an email? Is there an email address to write to? Adakah apa? Ada sebuah alamat email untuk Ditulis. tulis. Are there any chairs? Karena lebih dari satu tadi ya. Are there any chairs? How many chairs? How many chairs there are? Berapa banyak Kursi. kursi-kursi yang ada? Ya. We use any or how much with countable noun, with uncountable noun. Kita menggunakan apa? Any or how much with uncountable noun. Untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung. Is there any sugar? Is there any milk? Is there any Coffee. coffee? Is there any tea? How much orange juice? Berapa banyak jus Jeruk yang ada. yang ada? But when we are offering something, ketika kita menawari sesuatu, ya, atau meminta sesuatu, asking itu apa asking? Bertanya. Meminta atau bertanya. We normally use some. Do you want some chocolate? Apakah kamu ingin beberapa coklat? Berarti kan menawarkan kan? Do you want some more? Kalau sudah jelas makanan yang ditawarkan, do you want to have some more? Kamu ingin nambah lagi nggak? Misal kamu memproduksi makanan apa, kamu kasih ke temanmu, do you want some more? Tergantung konteksnya. Can we have some more chairs, please? Bisakah kita mendapatkan beberapa kursi lagi? Kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan kita bisa gunakan some, lebih umum ya. Some sama ketika kita menawarkan sesuatu ataupun bertanya atau meminta sesuatu. Other expressions of quantity. Nah, ini menggunakan lots of. Ini yang tadi ya, jawaban sebelum terakhir tadi. Lots of ataupun lots of. Ini semuanya sama ya. Boleh pakai lot of ataupun lots of. Can be used with both countable or uncountable noun. Jadi dia bisa digunakan benda yang bisa dihitung ataupun benda yang tidak bisa dihitung. There are lots of apples on the trees. Ada banyak apel di atas pohon. There is lots of snow on the road. Ada banyak salju di jalan. Apples itu kan karakter benda yang bisa dihitung kan? Iya. Kalau snow bisa nggak dihitung? No. Bisa. No. Snow itu nggak bisa dihitung. Snow like soil. So dia lot of atau lots of ini bisa digunakan dua-duanya, baik countable ataupun uncountable. Boleh dua-duanya menggunakan itu. Notice that we don't usually use many or much in a positive sentence. Catat bahwasanya kita tidak biasanya menggunakan many or much. Many or much itu tidak biasa digunakan ya, di kalimat positif. Kita biasa menggunakan lots of. Kita malah biasa menggunakan lots of. I have lots of money. Jadi ketika kalimat positif condongnya sebenarnya nggak ada yang salah ketika teman-teman bilang I have much money, nggak masalah. Dia benar juga kayak gitu. Tapi kebiasaan orang-orang boleh menggunakan I have lots of money. Gitu. I have lots of money, so I'm going to treat you today. So, bisa dipahami? Bro Bambang. Ya, gimana? Coba can you repeat again
the explanation bread ya, itu maksudnya gimana Pak? Roti itu kok nggak bisa dihitung, itu reasonnya gimana? Biasanya nggak tahu. Kalau kita ngomongin yang nggak bisa dihitung kan risetnya gimana? Kayak furniture itu kenapa kok nggak bisa dihitung? Kenapa uang kan bisa dihitung? Kenapa kok nggak bisa dihitung? Ini kan memang panduan dari sana. Oh iya iya. Sir, Advice itu juga informasi. Kalau ngomongin informasi, aku dapat beberapa informasi kan bisa dihitung kalau kita logikakan. Tapi maksudnya uncountable. Itu brother. Ya, thank you. Nanti cari aja uncountable noun itu apa saja. Jadi itu ya dari sana yang menetapkan. Gimana, sister? Mau tanya apa? wah, tadi kalau nggak salah saya dengar bisa pakai love ya. Berarti seperti ini. I love to eat mani apple. Bisa gitu kah? Gimana? Kan tadi kalau nggak salah dengar saya sir, pakai love itu bisa kan? I love to eat mani apple. Saya suka makan apel banyak. Pakai love? Karena aku pernah dengar. Apakah itu bisa? I love to eat lot of apples gitu maksudnya. Mani apple. Jadi banyak apel. Iya, mau bicara apa bahasa Indonesianya? Aku suka makan apel banyak kan gitu toh. Iya. I Ya. love to eat lots of apple. Bisakah gitu? Ya emang gitu. Kalau positif kan bisa gunakan lots of, condong ke sana. Oke. I love to eat lots of apple. Gitu. Lebih dari satu. Lots of atau lot of itu bisa digunakan dua-duanya untuk benda yang bisa dihitung ataupun benda yang tidak bisa dihitung gitu, sister. Oh, jadi dua-duanya bisa digunakan ya, sir? Kalau di dalam kalimat positif, bule itu condong menggunakan lots of daripada menggunakan many ataupun much. Contoh, aku memiliki banyak jeruk hari ini. Berarti I have a lot orange today. I have lots of oranges today. Karena bisa dihitung. Aku memiliki banyak uang hari ini. Teman-teman bisa gunakan I have much money today. Nggak apa-apa, ya nggak dosa juga. Kamu juga bisa gunakan I have lots of money. Boleh. Tapi memang boleh biasanya menggunakan itu. Kalau kalimat positif dia condong menggunakan lots of malah. Itu maksudnya. Secara grammatical benar, kita gunakan many atau much kan tergantung konteks ya. Kalau benda yang bisa dihitung berarti kan kita gunakan many, ya kan? Kalau yang tidak bisa dihitung berarti kita gunakan much, kan gitu kan? Ada pertanyaan lagi? Halo? Contohnya kan, sir, dua-duanya kita yang benda dihitung tidak dihitung. Karena contohnya kan kami pemula ini bahasa Inggris. Sama, kita juga pemula. Seandainya kami berbicara tentang benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung, kami bingung contohnya. Yang supaya aman gimana caranya, sir? Jadi tidak diketawain orang gitu. Pelajari aja yang benda tidak bisa dihitung. Karena lebih sedikit jumlahnya daripada benda yang tidak bisa dihitung tadi. Benda yang tidak bisa dihitung itu hanya tercatat di situ aja. Yang lain bisa dihitung. Cari aja yang di sekitar kita dulu, kayak air, oh nggak bisa dihitung, minyak nggak bisa dihitung. Ada banyak, di Google banyak. Oke? Jadi cara membedakannya ya kita harus hafalan. Sama halnya kalau kamu tanya, bro, caranya naik sepeda gimana? Setelah itu juga kamu sendiri yang bertanggung jawab atas itu. Gitu. Oh ya, pertama kamu bisa naik sepeda itu sendiri. Terus caranya menjaga keseimbangan gimana? Kamu harus mengayuhnya, bisa. Setelah itu kan kamu sendiri yang merasakan, karena kamu sendiri yang tahu keseimbangan. Jadi kalau kita belajar ini,
bahasa Inggris, sama halnya membeli motor juga. Kalau beli motor yang isi bensin kan kita sendiri, bukan dealernya gitu. Cuman kita kasih arahan. Nah, cari aja di Google, itu banyak ya. Kalau untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung itu cuman beberapa aja jumlahnya. Benda yang tidak bisa dihitung, lainnya bisa dihitung kayak gitu. Jadi hafalin yang tidak bisa dihitung aja untuk mengantisipasi itu. Kalau ngafalin yang bisa dihitung, banyak. Di sekitar kita aja banyak kayak gitu. Gitu ya. Sister siapa? Istri. Oke. Lanjut lagi. However, in negative sentence use not many with countable nouns. Biar bagaimanapun di kalimat negatif kita gunakan not many with countable nouns and not much with uncountable noun. Not many atau not much. There are a lot of carrots, but there are not many potatoes. Ini kan are not kan, aran ini. Kenapa menggunakan are not? Karena kan many potatoes ini, are not many potatoes. There is lot of juice, banyak jus, tapi tidak ada Air. Tidak ada banyak air. tidak ada air. There is not ya. Lanjut lagi, ya ada pertanyaan. Bang, itu saya mau tanya nih, ada beberapa. Kalau dia banyak orang kan biasanya kita gunakan use people ya. Nah itu to be-nya apa? Are atau is? Ayo apa? Kalau people bisa dihitung apa enggak? Bisa, yang tadi person ya sir kayaknya. Berarti gunakan apa? Is. Loh. Are dong. They are. Are dong. Iya, pertanyaan they. Berarti pakai are itu brother. Oke, satu lagi Mas Bro. Mas, ya. ini kalau misalnya pakai ada perubahan tuh kan ada beberapa kata ya, macam apa namanya? Bacanya gimana tuh? Misalnya seorang pria sama banyak pria gitu kan, ada man sama man dan gitu ya. Iya. Mana, Mas? Oke, brother Faisal. Ada seorang laki-laki berdiri di depan rumahmu, berarti gimana? There is someone stand by in front of your house. There is a man. There is a man. Standing in front of your house. Yang kedua, banyak laki-laki berdiri di depan rumahmu, berarti gimana? There are many men. Masa many? Many guys, many men. Many men. There are a lot of men are standing. In front of your. Kalau men itu dibaca men biasa untuk satu, ya. Kalau untuk banyak itu men. There are men standing in front of your house. Itu brother. Men, woman, women. Men, woman, women. Men. There are men. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, my brother. It is a man. We didn't have blah 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 problems. Many problems. Any problems. Any problem. Many atau any? Any. Satu alasannya ketika dia negative sentence. Alasan kedua dia lebih dari satu. Gitu ya. Oke. Kalau positif kan dia condong menggunakan some ya, atau offering tadi, offering sama meminta ya. Some. Do you want bla 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 chocolate? Berarti pakai apa sih? Some. Do you want some chocolate? Apa kamu mau coklat? Apa kamu beberapa coklat? How bla 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 people? Gunakan apa ini? How many people? How many people?
How many people have have sent you sent an you email? an email? Berapa banyak orang yang telah mengirimimu Sebuah email. An email? email. An email. Kenapa tidak menggunakan Kenapa tidak menggunakan much? Because is Seperti AIUEO. Call letter. Itu digunakan apa? Huruf vokal. Ah ya, vokal. Vokal. Ingat, bukan hurufnya, tapi bunyinya. Oh ya, bunyi. Jadi About kita fokus ke bunyinya. like our Ya, kalau bunyinya menggunakan apa? huruf vokal. Kalau vokal berarti gunakan n. Oh, Tapi kalau itu digunakan untuk huruf konsonan. Oh, konsonan itu yang a, i, u, e, o ya. Ya, konsonan selain Terbalik. Yang bener yang mana sih? Kok bingung saya. Konsonan itu huruf mati. Kalau vowel itu adalah huruf hidup a, i, u, e, o itu. Email kan ya kan? ya. Email. Berarti kan gunakan yang a, i, u, e, o. Berarti vowel kan? Gitu berarti ya. Hold on, bro. I forgot. Vokal itu Konsonan itu huruf mati. oh ya. Huruf mati itu berarti huruf yang selain a, i, u, e, o, ya kan? Kalau vokal atau vowel sounds ini berarti gunakan yang a, i, u, e, o. A, I, U, E, O. Berarti kalau kita ngomongin huruf konsonan ini selain A, I, U, E, O ini semuanya mati. Oke. Gitu ya. Oke, thank you. Okay. I need blah 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 information about the train times. About train times. I need on information about train times. Some On information. Times. Berapa waktu? Information tadi bisa dihitung apa enggak? No. Lah. Boleh nggak kalau sesuatu yang tidak bisa dihitung itu dikasih atau an? Boleh nggak? Boleh. Lo. Nggak boleh. Seingat saya tidak boleh. Boleh aja tapi kurang tepat. Oke. I need some information, right? Kalau water kan aneh akhirnya kan. Water, and oil kayak gitu kan. Kecuali dia punya takaran gitu. Tetap. Bisnis lagi. Bisnis dulu ya. Berarti I need some information about train times, right? Bisa nggak kita gunakan atau an untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung? Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. No. Kecuali dia punya takaran. Ini kan langsung. Ini kan langsung ini. I need bla 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 information. Berarti yang cocok yang mana? I need some information about the train times. Bisa dipahami? Yes. Karena some itu bisa masuk ke countable atau uncountable. We have got bla 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 of luggage. Luggage tadi bisa dihitung apa tidak? Bisa. Tidak bisa. Koper artinya bukan. Koper nggak sih? Iya, koper. Oh iya sih. Bisa nggak kita menghitung itu nggak? Kan masuknya tidak bisa dihitung. Yes. A lot of luggage. Lot of luggage. Luggage. Yeah, got lot of luggage. There isn't blah 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 space in the car. Any space in the car. There isn't any space in the car. I have bought new shoes, but I didn't get blah 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 t-shirt. Some new shoes, but I didn't get any shirt. New shoes, but I don't get any shirt. There is never. Ini ketika ketemu kalimat seperti ini ya. I will, ever, I will, never, there is ever, there is never. Kalau ada never berarti itu kalimatnya semi negatif. Semi negatif dimaksudkan mengarah sesuatu
yang ditunjukkan pada negatif, kayak gitu. Jadi maknanya ini negatif, kayak gitu. Any. There Mananya is negatif never, karena never ya bro ya. ya karena ada itu. Berarti gimana? There is never bla 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 petrol, so some uses this car, uses the car. Any Any. Kenapa pakai any? because negative. Negatif. Negatif Karena sentence. sentence-nya negatif. Itu semi negatif, tapi difungsikan sebagai kalimat negatif karena ada never. Never. Itu ya. Yes. Clear guys? Insya Allah. Jadi kesimpulan hari ini kita membicarakan apa? Benda yang bisa dihitung, benda yang Dan tidak bisa dihitung. Countable and uncountable. Kapan kita gunakan some? Some itu bisa digunakan. Kapan kita gunakan digunakan untuk Untuk yang bisa sebuah dihitung atau juga kalau ada takarannya. itu untuk benda yang bisa Dihitung. dihitung. Kalau benda tidak bisa dihitung bisa nggak? Bisa asal ada takarannya. Takaran. A bottle, a cup, kayak gitu ya. Terus ada lagi yang kedua, kapan kita gunakan some? Some itu digunakan benda yang tidak bisa dihitung. ketika apa? Menawarkan sesuatu, ya. Menawarkan sesuatu atau bertanya atau meminta sesuatu, kita bisa gunakan some itu bisa digunakan untuk benda yang bisa dihitung juga dengan syarat apa? Benda yang bisa dihitung ditambah s ataupun es nantinya. Yes. Some books, some chairs, akhirnya kan gitu jamak dia. Yes. Any digunakan untuk apa? Negative sentence. Untuk pertanyaan dan negatif sentence. Untuk pertanyaan dan negatif sentence. Ketika bendanya lebih dari satu. Gitu. Terus ada lagi much digunakan untuk apa? Uncountable nouns. Yang tidak bisa dihitung. Benda yang tidak bisa dihitung. Untuk kalimat positif, orang-orang bule lebih condong menggunakan lots of ataupun lots of. Lots of. Ya, lots of atau yang ada s-nya tadi loh. Ini loh. Kan bisa digunakan dua-duanya ya. Lot of ataupun lots of langsung kayak gini. Bisa digunakan. Boleh digunakan dua-duanya. Bisa digunakan untuk benda yang bisa dihitung ataupun tidak bisa dihitung. Tapi kalau positif, orang bule condong menggunakan lot of daripada menggunakan much atau many. Nah, kita identify countable dan uncountable noun. I need to buy some apples in the pie I'm making. Ada benda countable atau uncountable-nya enggak di situ? Ada. Yang mana? Apple. Apples. Karena apa? Some ada apples. Some. Termasuk benda yang bisa dihitung atau tidak? Bisa Countable. Countable. How many apples do you need? Berarti Countable. Tetap countable. I think I will need about 6 apples. Countable. Great. While you at the store, could you also pick up some milk? Uncountable. Ingat some itu bisa diikuti uncountable. Yeah. Sure. How much milk do you want? Uncountable. Much milk. Uncountable. Okay. Just a little, please. Countable. Countable. Karena ukuran kan. Countable, yes. A little. Yes. Do we have enough sugar at home for the pie? Uncountable sugar. Tidak bisa dihitung sugar. No, we are running low.
We need to buy a bag of sugar. Countable. Countable. Back. Karena Kenapa? ada bag, Karena Ada ada karena ada takarannya. takarannya. Oh ya. Alright, I will add to the shopping list. Lanjut lagi, kita identifikasi. Do we need do we have any apples left in the kitchen? Any apples itu ini countable. Countable. Kok bisa uncountable? Countable bisa dihitung kan? Yes. Countable. Yes, we have some. Ya, kita memiliki beberapa. How many do you need? I need some apples. Some apples berarti Countable. Countable. Some rice. There are some ribs ya, ripe ones in the fruit basket. Ada beberapa yang matang. Countable. Great. Do we also have a lemon for the salad dressing? Countable. Jadi benda-benda yang bisa dihitung, kalau lebih dari satu itu pasti ditambah S ataupun ES gitu. Yes. I don't think we have any lemon, but we can get some from the store. Countable ya. Yes. Jadi ciri-cirinya kalau benda yang bisa dihitung dan lebih dari satu itu pasti ada tambahan S ataupun ES. Buku satu itu berarti apa? A book. Kalau lebih dari satu? Books. A books. Gitu lah. Yes. Meja. A